Assalamualaikum dok, mohon maaf. Ya, Terputus enggak dok. Tadi terakhir yang saya tangkap baru di dosis vitamin D dan kalsium dok. Mungkin bisa dilanjutkan lagi dok. Ya, jadi di masa pandemi ini kita butuh dosis yang lebih tinggi ya untuk kalsium, tetap 1000 mg per hari. Tetapi untuk vitamin D sebaiknya 5000 international unit per hari. Bahkan bisa ditingkatkan, boleh mencapai 10.000 IU per harinya gitu. Di samping gerakan-gerakan yang meningkatkan aktivitas sel-sel tulang yang melawan gravitasi, dan jadi dua intinya, ya tingkatkan gerakan terhadap sel. Yang kedua supplementation dengan kalsium dan vitamin D begitu. Terus ya, berarti pencegahannya sebenarnya susah gampang ya dok ya. Minum suplemen juga. Iya. Suplemen juga kadang ada yang punya. Kalau kita beli vitamin D tentu mahal, tapi kalau mau murah ya tentu dengan nutrisi ya, makan makanan yang banyak vitamin D atau dengan paparan sinar matahari. Iya. Baik dok, terima kasih. Itu ya untuk dosis kalsium dan vitamin D ya dok ya. Kemudian ada tambahan pertanyaan lagi dok. Dari DM Instagram. Ini untuk pengobatan osteoporosis. Apakah minum obat seumur hidup? Atau apakah ada obat yang disuntik dok? Silakan dokter. Pilihan obatnya bisa diminum oral atau diinjeksi gitu. Sebetulnya intinya obat itu ada dua golongan. Satu obat yang memicu pembentukan sel-sel tulang, dan satu obat yang menghentikan aktivitas sel-sel penghancur tulang. Jadi tulang itu memang khas, ada dua jenis tulang, satu sel penghancur tulang yaitu sel osteoklas, dan yang kedua sel-sel pembentuk tulang yaitu osteoblast. Nah, sebetulnya ini kontroversi ya. Tetapi setahu saya di Indonesia ini yang beredar di pasaran itu adalah obat-obat yang menyetop sel-sel penghancur tulang. Jadi sebagian besar obat yang beredar di Indonesia itu adalah obat-obat anti osteoporosis yang bekerjanya menyetop aktivitas sel penghancur tulang. Nah, itu pemberiannya bisa dengan oral, dengan diminum, yaitu sehari sekali gitu. Ada juga yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali gitu ya. Tetapi bagaimana dok kalau orang itu daya serapnya rendah dan sebagainya, atau ada gangguan mual dan sebagainya, tentu kita berikan secara intravena. Saya sendiri lebih prefer menyukai yang intravena karena pertimbangan saya pada usia lansia mobilitas gerakan usus itu kan tidak secepat pada orang muda. Itu yang pertama. Yang kedua, secara ilmu farmasi, pemberian intravena itu kan bisa mencapai 100% penyerapannya gitu. Jadi saya lebih suka ngasih yang intravena. Apa yang dikasih sel, yaitu obat yang bisa menyetop aktivitas sel penghancur tulang gitu. Baik dok. Berarti memang ada obatnya dok ya? Ada. Oleh karenanya ya tagline-nya kan osteoporosis dapat dicegah dan dapat disembuhkan. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi tidak usah khawatir dok ya kalau sudah didiagnosis osteoporosis, itu pasti ada obatnya ya dok ya. Tapi lebih baik dicegah ya dok ya. Ya, ada pertanyaan seumur hidup. Ya kalau sudah terdiagnosis osteoporosis ya gini. Tentu yang supplementation itu tetap dijaga ya. Jadi kan tadi dua pilar. Pilar pertama adalah masalah sel tadi ya. Yang pilar kedua adalah supplementation. Nah, kalau supplementation itu rutin aja, kalsium, daily life allowance-nya kan 1000 mg per hari, dan vitamin D 5000 unit per hari. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan obat-obat yang tadi yang menghentikan aktivitas sel tulang? Nah, menurut pusat riset kedokteran ya
itu diberikan ada yang 3 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Tapi mesti diukur dulu dengan alat BMD, nanti kita evaluasi tiap setahun atau 2 tahun. Gitu. Apakah bisa menjadi normal? Secara teoritis bisa. Secara teoritis bisa. Dan saya sudah membuktikan bahwa pasien yang sebelumnya nilai BMD-nya rendah, dengan pemberian itu dia akan membaik. Berapa lama itu bisa dicapai? Sekitar 2 tahun. Nah, kalau udah 2 tahun, 3 tahun jadi normal, ya kita kembali ke oral aja, obat minum oral, nggak intravenal lagi, gitu. Hanya untuk maintenance saja. Terima kasih. Ya, baik dok. Ya, mudah-mudahan dimengerti ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ada di live ya dok. Silakan. Ini ada dari akun Tribuli 11. Beliau menanyakan bahwa saya memiliki penyakit TBC tulang pinggul yang mengakibatkan pengapuran. Apakah bisa sembuh dengan suntik injeksi, dok? Nah, ini 2 hal yang berbeda ya. Harus dibedakan antara osteoporosis dan osteoartritis ya. Kalau bahasa awamnya, pengapuran itu adalah gangguan sendi atau osteoartritis. Kalau osteoartritis yang rusak itu jaringan lapisan tulang rawan. Tapi kalau osteoporosis yang rusak itu adalah jaringan tulangnya. Nah, karena berbeda jaringan yang rusak, tentu berbeda strategi pengobatannya. Nah, kalau tulang itu sudah sunatullah, qadar Allah. Allah kasih kemampuan pada jaringan tulang untuk regenerasi ulang. Oleh karenanya ada harapan untuk mencegah osteoporosis dan ada harapan untuk disembuhkan. Nah, bagaimana dengan kerusakan lapisan tulang rawan? Apakah ada hubungannya, dok? Orang yang osteoporosis itu bisa juga kena osteoporosis? Secara teoritis bisa. Kenapa? Karena dia tempatnya berdekatan. Ya. Nah, kalau sudah terdiagnosis infeksi sendi, ya, jadi berarti ada risiko lapisan tulang rawannya rusak dan lapisan tulangnya mungkin juga rusak karena proses infeksi. Jadi diobatin dua-duanya. Kalau emang itu osteoporosis, kita cek, kita ukur, ya kita obatin. Tapi bagaimana lapisan tulang rawannya? Nah, ini adalah tantangan dunia kedokteran. Jadi sunatullahnya kalau lapisan tulang rawan itu tidak dapat regenerasi, gitu. Jadi itu biasanya kalau sudah berat, sudah luas kerusakan sendinya itu ya terpaksa lem biru, ya ganti yang baru. Atau lem kuning, ya tuku maning ya. Terpaksa dilakukan operasi penggantian sendi panggul, ya apa boleh buat. Gitu. Tapi secara kualitas hidup baik-baik aja. Banyak orang yang menggunakan protesis implan mungkin bertahun-tahun pada usia tua, it's okay, no problem. Terima kasih. Beda dok antara berarti osteoporosis dan osteoartritis beda ya dok ya? Ya, kayak bumi dengan langit, sangat-sangat berbeda dan sangat berarti berbeda juga strategi pengobatannya. Pencegahannya berbeda, terapinya berbeda dan follow up-nya juga berbeda. Ya baik. Semoga terima kasih terus. Semoga dimengerti Ibu Tri Juli ya. Nanti kalau kurang jelas bisa konsultasi langsung dengan Dokter Basuki. Kemudian ini pertanyaannya hampir kalau saya ringkas ya dok, hampir sama semua sih dok, ini rata tentang pencegahan osteoporosis, kemudian dosis vitamin D dan kalsium sedikit berapa tadi sudah dijelaskan ya dok ya. Iya. Kalsium itu 1000 mg, vitamin D 5000 minimal, maksimal 10.000 unit ya dok ya. Baik, kemudian ini ada lagi pertanyaan lainnya. Kalau usia muda untuk deteksi atau screening kesehatan tulang itu bagusnya bagaimana dok? Ya, usia muda. Kalau secara teoritis kan puncak kekuatan tulang dicapai pada umur 35 tahun. Iya. Tetapi bisa terjadi juga osteoporosis yang sekunder pada orang muda. Saya pernah punya pasien usia 30 tahun, seorang lawyer, hukum. Itu dia mengeluh pergelangan kakinya sakit. Ini juga tempatnya agak aneh. Ya, agak aneh. Dia di pergelangan kaki, nyeri sendi. Setelah di screening macam-macam, nggak ada potensi masalah di situ. Kecuali saya dapatkan, saya periksa, BMD-nya itu kuning, osteopenia. Jadi belum sampai kropos, tapi sudah mulai
menurun kekuatan tulangnya itu. Saya agak nggak percaya, tetapi setelah diperiksa secara akurat, oh iya benar gitu. Terus diapain ya? Kita kasih obat anti osteoporosis. Dan alhamdulillah waktu 2 tahun dia kembali normal lagi jadi hijau. Kalau kuning kan menjelang osteoporosis, jadi kembali ke hijau jadi normal. Dan keluhannya tentu hilang berkurang. Nah pertanyaannya kok bisa ya dok? Pada usia muda, usia di bawah 30 tahun terserang osteoporosis, yaitu sekunder karena rupanya beliau ini penderita asma, jadi suka sering hampir menggunakan steroid. Nah ini bahayanya steroid, itu tetap harus dikontrol ya. Nah, kenapa begitu dok? Karena steroid itu bersifat negatif terhadap pembentukan sel-sel tulang, sehingga tulang-tulangnya ada risiko menjadi osteoporosis begitu. Iya, iya. Berarti yang pengguna steroid dan jangka waktu lama itu resiko osteoporosisnya juga besar ya dok ya? Setuju. Dia adalah resiko osteoporosis. Ya benar-benar. Berisiko. Untuk seperti itu bisa dicegah juga dok ya dengan suplemen? Suplemen nggak cukup. Jadi harus pakai regulasi pada sel tulangnya. Apakah kita stop dengan obat yang menghentikan aktivitas sel osteoklas, atau kita kasih obat yang merangsang sel-sel osteoblas. Tapi intinya bisa dikendalikan. Baik dok, jelas ya dok. Kemudian ini satu pertanyaan dok, ini saya rangkum ya dok. Pertanyaannya sama semua sih. Hampir sama semua. Ini ciri tulang yang sehat dilihat dari apa ya dok? Ya, tentu gini, kalau kita ilmu struktur kan, di ortopedi kan ilmu struktur. Ada 2 aspek, satu struktur dan fungsi. Gitu. Nah, kalau mau idealisnya itu strukturnya bagus, oke, tentu fungsinya bagus, kan gitu. Nah, misalnya fungsinya bagus, dia sholat normal, nggak ada keluhan nyeri pada tulang-tulang, kemungkinan besar nggak ada gangguan struktur. Gitu. Tapi kalau memang dia pengguna steroid karena penyakit asma dan sebagainya, atau dia memang usianya sudah menopause, ada risiko gangguan struktur walaupun fungsinya masih bagus kan. Oleh karenanya kita lakukan deteksi pemeriksaan BMD. Jadi kapan dilakukan pemeriksaan BMD, screening osteoporosis dilakukan kalau WHO mengatakan pada setiap perempuan yang masuk usia menopause at least one examination. Jadi setiap masuk menopause minimal dia punya database berapa kekuatan tulangnya. Gitu. Tetapi sekarang literatur yang terbaru menganjurkan 50 tahun. Jadi usia 50 tahun harus punya data BMD, baik lelaki maupun perempuan. Itu literatur yang terbaru begitu. Karena gini, karena dampak burden daripada osteoporosis itu jauh lebih besar daripada infak miokard, jauh lebih besar daripada stroke, jauh lebih besar daripada kecelakaan, jauh lebih besar daripada cancer. Itu sudah ada risetnya yang terbaru. Osteoporosis itu problemnya nomor 1 di dunia. Dalam konteks adalah handling biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi jangan anggap sepele osteoporosis. Begitu. Terima kasih. Baik dok, terima kasih dok. Sudah jelas sih, insya Allah dok ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ini juga sudah selesai dok, sudah 30 menit. Ya baik. Kita sudahi saja dok untuk sesi live IG kesehatan sesi ini. Sebenarnya terima kasih Dr. Basfi sudah bergabung dan menjelaskan sharing tentang osteoporosis. Mungkin bisa dikasih penutup dok. Tips and trick menjaga kesehatan tulang. Ya, terima kasih kepada Dr. Sarah, terima kasih kepada Rumah Sakit Al Fauzan Jakarta Timur yang telah mengundang saya untuk sedikit kita sharing ilmu tentang osteoporosis. Semoga ini bisa memberikan inspirasi motivasi kita untuk menjaga kesehatan tulang. Jadi intinya pertama kita berpikir yang pola hidup yang sehat ya, pikirannya yang sehat ya, kemudian gaya hidup yang sehat, banyak aktivitas yang meningkatkan aktivitas tulang, jadi gerakan-gerakan yang melawan gravitasi dan sebagainya. Kemudian jangan lupa menjauhi faktor risiko. Apa aja itu faktor risikonya? Merokok ya dan sebagainya itu faktor risiko.
kemudian infeksi, itu kita hindari semua karena itu adalah faktor negatif terhadap kekuatan tulang. Dan yang terakhir tentu kita boleh melakukan supplementation, jadi minum kalsium yang teratur dan vitamin D yang cukup, terutama bagi para yang high risk, yang punya risiko tinggi terhadap osteoporosis. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada benarnya dari Allah SWT, kalau ada kesalahan dari saya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Basuki, terima kasih juga semua pada Bapak, Ibu, Mbak, Mas, semua sobat sehat JIHA. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk kesimpulannya, saya simpulkan ya dok, bahwa menjaga kesehatan tulang ini sangat penting. Bahwa screening kesehatan tulang bisa dilakukan dengan pemeriksaan BMD, terutama untuk yang punya resiko tinggi, dan juga yang sudah memasuki usia 50 tahun ya dok ya, yang mendekati menopause. Sedangkan untuk osteoporosis itu ada tulang yang keropos, tentunya bisa dicegah dan juga bisa diobati. Oke, dan jangan lupa untuk deteksi screening di BMD atau pemeriksaan BMD itu juga bisa dilakukan di Rumah Sakit Al-Fauzan ya dok ya. Senin sampai Minggu ada ya dok ya, insya Allah ada. Dan kita juga lagi ada promo ini, pemeriksaan BMD dan pemeriksaan vitamin D dan kalsiumnya. Untuk sobat sehat semua, terima kasih atas partisipasinya. Nanti materi bisa dilihat di IGTV, insya Allah akan diupload. Sedangkan untuk teman-teman semua yang mau e-modul osteoporosis, bisa isi link ya yang sudah di-share sama Ibu Nia dari bagian manajemen rumah sakit. Terima kasih Dr. Basuki, terima kasih semuanya. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya.